Baik, hari ini kita akan belajar tentang e-commerce ya. Kita akan mulai mengenali apa sih e-commerce itu. Ini adalah satu awalan dari perkuliahan kita. Kita lihat dulu definisi dari e-commerce ya. Nah, e-commerce itu adalah didefinisikan sebagai pelaksanaan transaksi komersial antara dua pihak atau lebih. Bisa organisasi, bisa individual. Ya. Dan kita di zaman sekarang ya, generasi kalian itu harus tahu lah ya. Kalau kalau nggak tahu kalian akan ketinggalan ya. Bidang e-commerce yang pasti dalam 5 tahun mendatang akan semakin berkembang ya. Apalagi gara-gara situasi COVID pandemi ini sebetulnya saya melihat lompatan teknologi yang sangat luar biasa. Yang tadinya tidak terpikirkan bisa dikerjakan, sekarang jadi bisa. Ya, kalau dulu masih bingung ya, gimana sih caranya kita bisa sering-sering ketemu online? Gimana sih caranya orang-orang bahkan sampai orang-orang senior ya juga belanja secara online gitu ya. Dan sekarang hampir semua ya, termasuk sampai pasar tradisional ya pada saat pandemi COVID itu sedang merajalela dan kita harus PSBB, bahkan pasar tradisional itu juga ada jalur e-commerce-nya gitu ya. Walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana berupa penjualan lewat WhatsApp, tapi itu sudah mewakili apa yang kita lakukan di dalam dunia bisnis. Ya. Bisnis kecil seperti UMKM yang mungkin modalnya juga cuma berapa gitu ya, sekarang terpaksa go digital ya. Kalau enggak mereka susah untuk survive. Dan kita ya, terutama generasi kalian, kalau saya sih udah tua ya, saya di tahun ini umur 47. Jadi kalau kalian generasi muda, kalian harus bisa menurut saya tentang e-commerce ya. Supaya apa? Supaya kesempatan dan risiko yang dihadapi itu nanti kalian bisa pahami ya. Bahkan di Maranatha sendiri dan pemerintah kita sekarang semakin menggalakkan ya supaya mahasiswa generasi muda itu mulai berbisnis dengan adanya kompetisi seperti Maranatha Startup Competition, seperti itu ya program Kampus Merdeka yang memungkinkan kalian untuk memulai usaha startup dan sebagainya. Ya ini memang sudah zamannya dan saya merasa kalian juga termasuk yang beruntung ya, walaupun ya beratnya adalah persaingan makin berat, tapi menurut saya kalian ini part of exciting trend gitu ya yang terjadi di dunia ini. Kita kenali dulu ya, apa sih bedanya e-commerce dengan e-business. Walaupun mata kuliah kita itu judulnya e-business, kita sebetulnya nggak benar-benar belajar e-business aja, tapi kita akan belajar tentang e-commerce-nya. Bagaimana kalian bisa menjual dan bertransaksi tersebut. Ya, ini Jos keluar masuk ke sini. Oke, nah jadi kedua istilah ini bedanya ya. Yang pertama e-business adalah utamanya membuat transaksi dan proses di perusahaan menggunakan teknologi digital. Jadi kalau kita ngomong e-business berarti bisnis yang didigitalkan, yang dibuat sistem informasinya, dibuat teknologinya. Mungkin kalau kita ngebayangin kayak toko ini ya, toko tradisional gitu ya, toko kelontong yang biasanya cuma jualan di situ, cuman pokoknya pertukaran uang dan barang, tapi sekarang dilengkapi dengan sistem kasir, sistem persediaan yang terkomputerisasi gitu ya. Nah itu e-business. Nah kalau e-commerce itu lebih luas dari itu. Ya, jadi e-business itu biasanya di dalam organisasinya. Nah kalau kita ngomong e-commerce itu berarti di dalam perusahaan plus keluar juga ya, dan memungkinkan transaksi keluar dari perusahaan. Apa saja sih teknologi yang membuat e-commerce ini bisa dilaksanakan? Yang pasti adalah internet, web, dan juga mobile platform. Nah, tren yang sekarang itu sebenarnya luar biasa sekali ya. Kalau di Indonesia itu termasuk yang fenomenanya luar biasa. Kalian tahu Indonesia itu penduduk 4 terbesar di dunia ya. Kita itu nomor 4 terbesar. Berarti pasar Indonesia itu luar biasa basah gitu kalau dalam tanda kutip ya. Kita adalah pasar yang sangat menjanjikan karena begitu banyak orangnya. Dan kemudian dengan adanya penetrasi dari mobile technology di Indonesia, kamu bisa lihat sendiri.
Di Indonesia itu berapa banyak yang nggak pegang handphone, mungkin sedikit banget, justru lebih banyak yang pegang handphone. Bahkan sampai ke anak-anak sekarang, karena anak-anak dengan dipaksa untuk belajar digital ya, anak SD itu udah pada punya handphone sekarang ya, karena itu. Nah, isu yang akan dihadapi oleh kita yang pasti adalah e-commerce itu memang bertumbuh sangat kuat ya dalam beberapa tahun terakhir, dan dengan COVID ini malah bertumbuh ya. Nanti saya kasih lihat kalian statistiknya ya, makin tinggi aja nih ternyata. Dan pertumbuhan e-commerce dari mobile platform yang didorong dari pertumbuhan digital advertising ini membuat mobile e-commerce itu semakin nyata ya. Tapi kita harus sadari bahwa ada berbagai isu ya yang muncul gara-gara ini. Contohnya adalah masalah privacy alias kerahasiaan info pribadi. Kemudian juga perlindungan properti intelektual, misalnya musik bisa dicuri, gambar bisa dicuri, data bisa dicuri, ya, data kredit card gitu ya. Ini juga termasuk keamanan bertransaksi di internet dan juga isu dalam pengelolaan penertiban internet. Kalian juga dengar kan mungkin kejahatan internet itu begitu banyak ya. Salah satunya ya misalnya nih data Facebook ke breach gitu ya. Wah, kita udah panik nih, di Facebook semua ada ya. Terus ya yang pasti gini loh, kalau aku sih in the end banyak sekali kejahatan itu ya. Tapi ya kita sebagai manusia, sebagai yang menggunakan, kita harus was-was aja, dan kemudian kita juga jangan obral-obral data itu ya, dan penipuan lewat telepon, lewat handphone itu udah sering banget ya kita dengar, dan saya juga menyadari bahwa yang paling gampang ditipu itu adalah orang-orang tua ya. Kasihan loh mereka ya. Saya banyak loh teman-teman saya yang papa mamanya ketipu gitu. Ya, dan mereka memang polos gitu kalau mau ngomong ya, karena mereka nggak begitu paham tentang penipuan ini. Totok tipu deh, habis jutaan rupiah ya, atau ada data yang kecuri, ya udah bisa hilang semua. Serem kan? Kasihan mereka ya. Tapi ya, perkembangan dunia bisnis sudah seperti ini, kita sebetulnya mau nggak mau, dan kita sebagai sebuah entitas harus dengan sadar ya memikirkan isu-isu yang kita khawatirkan ini. Nah, sekarang kita kenali dulu ya. Dalam e-commerce itu ada 8 fitur unik yang membedakan e-commerce itu dari bisnis tradisional, bisnis yang hanya bersifat fisik. Kalau dalam istilah kita sebetulnya adalah bisnis yang bricks gitu ya, bricks atau bata, tapi kita kenal sekarang juga bricks and clicks, atau istilahnya adalah toko fisiknya ada, tapi internetnya atau e-commerce-nya juga ada ya, karena memang ini sudah zamannya. Ada 8 fitur ya yang kita bisa kenali dari sebuah e-commerce, yaitu ubiquity, global reach, universal standard, richness, interactivity, information density, personalization and customization, dan social technology. Apa saja sih? Kita lihat ya satu-satu. Nah, yang disebut dengan ubiquity adalah tersedia dari mana saja, kapan saja, memungkinkan seseorang untuk berbelanja dari komputer, dari rumah, dari tempat kerja, atau lagi di kendaraan bisa juga belanja. Kalau saya punya kebiasaan sebelum tidur aku browsing di Shopee, di Tokopedia, atau belanja deh ya. Nah, jadi ubiquity maksudnya adalah di mana saja, memungkinkan orang bisa belanja di mana saja. Itulah e-commerce, salah satu cirinya. Yang kedua adalah global reach ya. Global reach dengan adanya e-commerce, dengan teknologi internet, dengan adanya website, ini memungkinkan transaksi komersial itu melewati batas budaya dan negara ya. Dan juga sangat nyaman, biaya juga efektif ya. Di sini mungkin ada yang udah pernah belanja di AliExpress, belanja di Amazon ya. Itu kan ada di belahan dunia lain barang-barangnya ya. Tapi kayak saya suka belanja loh dari AliExpress. Kenapa? Soalnya barangnya nggak kira-kira murahnya gitu ya. Saya sampai astaga ini murah banget, terus free shipping. The only thing is I have to be patient ya. Saya harus sabar nunggu kira-kira 4 minggu barangnya baru datang. Ya, tapi keren kan kalau kita bisa jualan, termasuk di Shopee kita jualan sesuatu bisa orang luar negeri yang belanja ya. Jadi ini sesuatu yang keren banget, memungkinkan global reach. Ciri ketiga adalah universal standard ya. Universal standard ini artinya kita punya kesamaan antara semua negara di penjuru dunia.
dibandingkan dengan teknologi perdagangan tradisional yang biasanya beda satu dengan yang lain. Nah, jadi karena kita pengen bisa global tadi, kita dipaksa harus ikut standar yang bisa berlaku untuk semua negara. Ya, kita mungkin tidak terlalu menyadari ini di awal, tapi kalau misalnya kita masuk ke dalam satu platform, dia akan minta maksa gitu ya, harus ini, harus ini, harus ini. Ada beberapa yang kita suka nggak suka kita harus ikuti. Nah, dan ini memaksa ada keseragaman. Dan supaya apa juga? Supaya antar negara bisa komunikasi, gitu ya. Sistemnya lah, apanya. Kalau misalnya, karena kalian di teknik industri ya lebih ke proses bisnisnya. Kalau yang di bidang IT itu tahu banget ya bahwa kita itu kalau pas pemrograman kita kan harus bisa supaya program kita itu dipakai juga sama orang dari berbagai negara. Dan oleh karena itu kita selalu semuanya pakai bahasa Inggris, kemudian juga programming bahasa yang dipakai kan di dunia ini juga nggak ya oke lah banyak, tapi kan yang majornya ada beberapa gitu ya yang kita pakai supaya bisa connect secara universal. Sifat berikutnya yang keempat adalah richness. Richness ini artinya kekayaan dari pesan-pesan ya. Nah, jadi dengan adanya kekayaan dari pesan-pesan yang ada, ini memungkinkan kita memberikan informasi dengan cara yang sebelumnya tidak dimungkinkan. Kalau misalnya kita pikir-pikir gitu ya, dulu kalian kalau cuman belanja di toko, mau cari info barang aja gitu ya, kalian kan harus pergi ke tokonya terus nanya-nanya. Ini handphonenya kayak apa, mau yang ngomong handphone lah, barang lain lah, misalnya aku mau beli buku nih, bukunya apa gitu ya, terus fiturnya apa, nanya-nanya kan kita sampai detail gitu ya, tapi kitanya harus ke situ. Nah, biasanya info yang tersedia bukan di dalam pertemuan tersebut itu sangat terbatas ya. Kalau sekarang kamu mau cari apa aja ya di Google atau di search engine lainnya itu kayaknya pasti ada ya. Saya jarang menemui info yang nggak ada, hampir ada semua ya, sampai ke yang kecil-kecil pun ada. Dan menurut saya ini sangat-sangat menarik ya. Oke, yang sifat kelima adalah interactivity ya. Nah, interactivity ini berarti sekarang dengan adanya e-commerce ini memungkinkan adanya komunikasi dua arah antara pedagang dan konsumen. Memungkinkan pedagang untuk melibatkan konsumen dengan cara yang mirip dengan pengalaman tatap muka, tapi dalam skala yang sangat besar dan juga global. Ya, kalian lihat sendiri ya, kalau sekarang saya adalah pelanggan dari HostGator ya. HostGator adalah penyedia hosting ya, tapi letak utamanya sebenarnya dia nggak di Indonesia ya. Nah, tapi saya bisa chat sama dia, saya bisa nanya, saya bisa meyakinkan. Dan kenapa kalau saya pengen hostingnya di sana dibandingkan dengan hosting di Indonesia, letak dari server itu ya, dia ada di network mana, itu akan berpengaruh terhadap apa yang kita taruh ya. Jadi something like that ya gitu. Tadinya nggak ada. Gimana caranya aku mau komunikasi sama pedagang? Aku harus pergi ke tokonya dulu ya. Terus pas ada telepon bisa telepon ya, tapi pas telepon aku nggak bisa lihat apa-apa. Today you can see everything. Mau cari apapun semua ada ya. Oke. Dan sangat interaktif, bisa langsung nanya-nanya sama pedagang, dan sudah biasa di berbagai situs itu ada chatting ya, bisa langsung nanya. Selanjutnya information density. Nah, information density adalah total jumlah dan kualitas informasi yang tersedia pada semua partisipan pasar ya. Nah, internet mengurangi biaya untuk mengumpulkan informasi, menyimpan informasi, memproses dan berkomunikasi, sementara meningkatkan akurasi dan kecepatan mendapatkan informasi. Kalian ngeri nggak sih kalau kalian ada yang udah pernah nonton Social Dilemma gitu ya? Film itu berapa banyak info yang dikumpulkan oleh si Facebook, berapa banyak informasi yang dikumpulkan oleh Twitter dan sebagainya. Perilaku kita, bagaimana kita melihat-lihat, kita browsing, terus kita ngetik apa gitu ya, terus kita nyari apa, kita melihat apa, klik-klik berapa kali, semuanya bisa di-track gitu ya, bisa di-track semuanya. Nah, ini berarti informasi yang terkumpul itu luar biasa banyak. Nah, makanya kalau zaman sekarang itu sebenarnya kita kenal dengan big data ya. Dan challenge kalau buat orang-orang IT dan saya pikir buat semua bisnis itu bagaimana bisa memahami data tersebut. Ya. Enaknya apa? Data ini bisa kita pakai lagi. Ya, bisa kita pakai lagi. Jadi, saya kasih contoh ya, salah satunya saya adalah pengguna Facebook Ads yang intensif ya.
Kalau saya kasih tahu kepada kalian gitu ya, info yang saya berikan, saya gunakan gitu ya untuk Facebook Ads itu, maksudnya pengeluaran Facebook Ads saya per bulan itu sampai lebih dari 100 juta ya untuk bisnis yang saya jalankan. Nah, jadi ini berarti saya mempertaruhkan uang itu untuk mendapatkan lebih banyak customer dan saya mengandalkan informasi dari Facebook. Kenapa? Karena Facebook punya semua informasi itu dan saya bisa mentargetkan customer yang sesuai dengan yang saya cari. Ya, keren loh ya information density. Dan kalian nih, kalau kalian bekerja di bisnis, kalian punya bisnis, kalian manfaatkan information density ini ya. Selanjutnya personalization and customization. Nah, ini berarti apa? Peningkatan keberadaan informasi memungkinkan pedagang untuk mentargetkan pesan pemasaran mereka pada individu tertentu dan menghasilkan personalisasi yang tidak terpikirkan sebelumnya dibandingkan dengan teknologi perdagangan sebelumnya. Ya, semua bisa di-customize, semua bisa disesuaikan. Kalau kalian sudah tahu profil dari information density tadi, kalian bisa bikin ya ads, kalian bisa bikin gambar-gambar, posting-posting, bahkan website kalian itu disesuaikan dengan apa yang si orang itu mau. Saya sudah pernah mengalami gini ya, saya pasang video A dengan video B, ternyata video A ini kurang menarik, tapi video B ini bisa datangnya banyak banget. Mungkin apa? Mungkin karena video B ini lebih cocok sama si orang yang saya targetkan. Ya, nah jadi berarti ini adalah opportunity for me and for anyone gitu ya untuk bisa menyesuaikan dengan target pasar yang kita inginkan. Terakhir adalah social technology. Nah, dengan adanya e-commerce itu punya kemampuan untuk social technology. Ada model komunikasi masif dengan model sebanyak-banyaknya many to many, berjuta-juta pengguna bisa menghasilkan konten yang dikonsumsi oleh jutaan lagi pengguna lainnya. Hasil dari pembentukan jaringan sosial dalam skala yang sangat luas dan agregasi pemirsa berskala besar dalam platform media sosial. Ya, kalau kalian belum tahu, pengguna dari Facebook seluruh Indonesia itu 170 juta. Ya, kalau kalian beriklan di Facebook, kalian bisa mencapai 170 juta orang itu. Kalau misalnya kalian mau di Instagram, itu sekitar 80 juta. Ya, di Twitter saya lupa Twitter mungkin 20 juta ya. Tapi can you imagine gitu ya? Kalau dulu ya kita pasang brosur, pasang apa itu paling yang bisa lihat berapa banyak sih sedikit. Nah, karena adanya teknologi many to many ini, kita tuh bisa banget do anything ya. Bahkan kalian yang mungkin nggak punya apa-apa gitu ya, terus pengen start a business jualan keripik gitu ya misalnya, itu juga bisa tuh gitu ya, karena you can reach so many people ya dengan social technology. Oke, nah setelah kita mengenali si 8 jenis itu, kita juga sekarang perlu melihat bahwa e-commerce ini banyak jenisnya ya. Jadi ada B2C, bisnis menjual ke konsumen, cukup jelas ya, perusahaan jual ke konsumen. B2B, bisnis jual ke bisnis, berarti perusahaan jual ke perusahaan lagi ya. Mungkin kalau saya kasih contoh adalah pemasok bahan baku kimia itu jualnya ke pabrik tekstil gitu ya. Nah, itu contohnya ya. Oke. Kemudian C2C, inilah konsumen menjual ke konsumen lain ya. Kalau contoh C2C itu contohnya seperti ini nih, OLX gitu ya. OLX terus apalagi ya yang paling jelas gitu ya. Kalau menurut saya kayak Shopee sama Topet itu oke lah, itu campur lah ya. Ada C2C-nya tapi ada juga B2C ya. B2B juga ada sih kayaknya. Kalau udah Shopee, Topet, Bukalapak ya. Oke. Nah, kemudian ada juga yang judulnya social e-commerce. Nah, ini berarti social e-commerce ini jenisnya adalah berjalan dari media dan jaringan sosial. Nah, saya nggak tahu kalian sadar nggak, belakangan ini Instagram baru melakukan perubahan. Sekarang ada Instagram Shop ya, yang langsung bisa diklik tombolnya. Sebenarnya dari dulu udah ada sih, tapi nyarinya rada beda gitu ya. Sekarang ternyata sangat mudah dan inilah semakin terus berjalan. Kemudian selanjutnya ada m-commerce. M-commerce adalah mobile commerce, perdagangan melalui perangkat bergerak. Dan juga terakhir ada local e-commerce ya. Local e-commerce ini fokus pada menjual pada lokasi masyarakat lokal secara geografis.
kita lanjutkan sekarang. Nah, ini adalah daftar 10 e-commerce terpopuler di Indonesia ya. Nah, siapa saja ya, kita bisa lihat raja-rajanya nih di Indonesia. Yang pertama itu Tokopedia ya. Kunjungannya sampai 1,2 miliar per tahun. Shopee ya di bawahnya, kemudian Bukalapak ya. Lalu baru Lazada ya. Kalian lihat perbandingannya ya, luar biasa ya jumlah kunjungan ya. Ini kunjungan tuh visit, jadi bukan jumlah user, oke. Berarti seberapa sering dia didatengin. Blibli 353 juta, JD.ID 105 juta, Orami 89, Bineka 63 nih. Bineka masuk papan atas loh ya buat IT ya. Kemudian Sosiola 51 juta dan Salora ini benar-benar fashion aja nih 45 juta ya. Jadi keren banget ya. Ternyata Indonesia memang hebat juga, dan kalau dipikir-pikir dengan penduduk Indonesia 170 juta lah kira-kira yang paling sering menggunakan internet, berarti ini satu orang setidaknya mungkin berapa kali berkunjung gitu ya, mungkin ada yang jarang juga, ada yang gini ya. Tapi menarik sekali menurut saya fenomena yang terjadi, dan oleh karena itu kita sebagai seseorang yang hidup di zaman sekarang itu harus memanfaatkan keberadaan e-commerce populer ini. Oke. Nah, saya juga senang sekali kita bisa lihat statistik ya. Ini kebetulan didapatkan dari Hootsuite, We Are Social. Nah, saya pengen tunjukkan ya, ini adalah statistik e-commerce yang aktivitas e-commerce di Indonesia ya. Ini Januari 2020 ya, ini sebelum pandemi Covid benar-benar menghantam negara kita ya. Negara kita kan baru declare ada Covid itu Maret 2020 ya. Nah, pada saat Januari 2020 ini penggunanya seperti ini ya. 93% mencari produk, memvisit online retail store, membeli produk online 88%, bikin online purchase lewat laptop, desktop, komputer itu 25% ya, dan bikin mobile purchase itu 80%. Nah, apa yang terjadi setelah pandemi Covid? Saya tunjukkan statistik di Januari 2021. Ya, ini saya kasih linknya juga ya, kalau kalian penasaran, silahkan boleh lihat. Nah, secara angka ya, yang pertama, kedua, ketiga mirip lah ya, tapi yang keempat ini aku bintangin ya. Kenapa? Karena ternyata membeli produk online, device apapun itu meningkat tajam ya, meningkat tajam. Ya wajar sih ya, karena kan kita nggak boleh kemana-mana ya, kita belanjanya online. Biasanya kita bisa ke toko, kita udah nggak bisa ke toko gitu. Ya, dan tapi ini adalah ledakan yang menurut saya perlu kita manfaatkan sebagai seseorang yang bisa membuka bisnis. Kalau kita lihat dari segi finansial ya, bagaimana seseorang itu bertindak menyangkut keuangan ya, ini di Januari 2021 nih, awal tahun ini, itu yang punya akun di bank ya, financial institution itu sebenarnya lebih dari bank ya. Ini sekitar hampir 50% penduduk Indonesia. Kemudian yang punya kredit card itu masih kecil sih sebenarnya ya, tapi si orang-orang yang punya kredit card ini itu adalah potensial buyer yang cukup kemampuan daya belinya tinggi ya. Karena kalau nggak punya penghasilan yang di tingkat tertentu, kita sebenarnya nggak bisa apply credit card ya. Setidaknya kalau penghasilan 4 juta ke atas gitu, rasanya baru bisa tuh dapat kredit card ya dengan limit tertentu. Terus ada mobile money account 3%, membeli online, bayar rekening iuran bulanan itu online 11%. Kemudian wanita dengan kredit card itu 1,9% gitu ya. Pria dengan kredit card 3,1%, lebih banyak pria ya. Kemudian wanita yang membeli online hampir 13%, lebih banyak cewek nih ya. Kalau pria sekitar 9,4%. Ya, menarik nih statistik ini. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya, e-commerce purchase by age group. Nah, kalau ini sebetulnya menurut saya sih ya oke lah, rada-rada mirip gitu ya. Dan memang kan kalau misalnya mau ngomongnya yang biasanya daya belinya paling banyak itu harusnya umur segini dong. Nih umur ini 25 ke 40 ke 54 lah. Nah, yang 3 di tengah ini itu daya belinya mungkin paling tinggi karena mereka udah punya penghasilan dari bekerja ya. Kan kalau misalnya yang di bawah ini kayak kalian nih mahasiswa
Mungkin kalian masih terima uang dari ortu kan? Nah, berarti kan kalian terbatas gitu kemampuannya. Nah, jadi di sini itu lihat bagus banget ya statistiknya. Nah, jadi kalian tinggal memikirkan kalau kalian jual produk itu, mungkin kalian akan berpikir ini produk aku buat age group berapa ya, dan kemudian memasarkan sesuai dengan itu. Oke. Jadi statistik ini menurut saya sangat menarik ya untuk ditilik, apalagi sejak adanya pandemi, perubahan besar sekali terjadi. Oke, secara pasar e-commerce Indonesia ini berdasarkan Statista tahun 2018 ya, saya nggak bisa ketemu yang terbaru ya, jadi ini masih data yang 2018. Revenue dalam e-commerce market itu diproyeksikan mencapai 38,195 juta US dollar di tahun 2021, nggak tahu nih benar nggak ya, tahun ini nih. Jadi ini data Indonesia aja loh ya. Oke, kemudian pendapatan e-commerce diharapkan ada perkembangan sebesar 10% per tahun. Ya, rasanya mungkin pas pandemi kemarin naiknya lebih gede sedikit. Kemudian segmen pasar terbesar di Indonesia itu katanya fashion. Ya, fashion itu bisa sampai 12.500 miliar ya. Juta ya. Ini kalau disebut M itu juta dolar. Oke. Kemudian pengguna akan sekitar 57%. Berarti kan kalau Indonesia jumlah penduduknya 300 jutaan, ya kira-kira 50%-nya gitu ya. Jadi kita lihat ini sebenarnya udah terjadi. Kemudian rata-rata revenue per user itu kira-kira 240 dolar. Nah, berarti 240 dolar itu kalau dikali tarif 15.000 sekarang, berarti lebih kurang itu pendapatannya sekitar 4 juta, 5 juta ya. Ya memang segituan sih. Per orang revenue-nya sekitar segitu. Oke, baik ya. Jadi ini statistik untuk diketahui oleh kalian, berarti potensi dari e-commerce market is very big. Nah, secara sejarah, e-commerce itu sudah melalui beberapa fase, ya, yaitu fase inovasi, fase konsolidasi, fase penciptaan kembali atau reinvention. Ya, ini telah dilalui. Apa saja sih setiap fase itu? Kita lihat ya, tahunnya. Invention atau penciptaan e-commerce itu terjadi sejak tahun 1990-an, ya, sampai ke 2000, ya tahun 2000 lah. Di sini terjadi crash karena sebetulnya pas tahun segini teh ada economic crisis juga nih, tahun segini. Ya, ada krisis ekonomi. Kalau di Indonesia waktu itu kita ada kerusuhan tahun 98. Ya, makanya pokoknya ada something happen here, ada crash, ya. Tapi masih terus naik sih di sini ya. Sampai tahun 2007 ini kita sebut konsolidasi, keluarnya retail dan service. Kemudian setelah 2007 ini keluarlah reinvention. Dan bisa dilihat di sini secara pertumbuhan retail itu paling besar. Ya, kalau konten baru 2010 nih sekarang, konten yang orang-orang sumbang, maksudnya kayak post, how to gitu-gitu ya. Oke. Nah, kita lihat ya, innovation atau invention, tahun-tahun awal e-commerce adalah kesuksesan teknologi dengan infrastruktur digital yang dibuat dengan periode yang solid, ya, sehingga e-commerce itu menjadi siap. Dan di awal-awal itu yang baru pertama keluar itu kayak si Amazon, eBay gitu ya, seperti itu. Consolidation ini berarti sudah mulai ada penyatuan, orang-orang bisnis yang kuat itu mulai bergabung, terus ada merger, ada saling bersatu untuk mengembangkan sesuatu gitu ya. Dan kemudian di sini proses-proses internal pun lebih baik, investasi nggak gila-gilaan, lebih ke terencana. Yang pasti di sini berbagai muncul teknologi untuk memungkinkan bekerja dari mana saja, dan juga jasa yang ditawarkan itu bukan cuma jual beli barang, tapi juga seperti travel, kemudian banking ya, itu mulai tersedia. Pada saat di era reinvention, yaitu 2007 ke sini gitu ya. Nah, mulailah berbagai platform digital ya, seperti mobile digital, kemudian jaringan sosial, aplikasi web 2. Ini sangat banyak ya, sampai membawa perubahan yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat secara 3 bagian tadi ya, ini adalah pembandingnya. Kalau waktu di awal invention itu masih lebih ke teknologi ya. Terus masih banyak yang tidak teratur, bisa dilihat ya. Pokoknya kita pengen growth gitu ya. Terus dan perusahaan-perusahaan yang go online itu biasanya benar-benar online, dia nggak buka tokonya. Salah satu contohnya si Amazon itu ya, yang benar-benar signifikan
Oke, dan di sini yang pemain-pemain pertama muncul karena apa? Karena teknologi pun masih sangat mahal zaman itu. Saya ingat dulu beli server ya, beli server tahun segituan itu kayaknya pengen nyekek leher banget ya, yang harga $4.000, $5.000 gitu ya. Aku ingat banget zaman itu ngerasanya kayak nggak sanggup beli server. Ya. Terus makin sini makin murah kok. Oke, nah kalau tahun pas konsolidasi ini udah mulai lebih business driven ya. Jadi bisa kelihatan di sini mulai ada mix brick and click ya, ini mungkin yang saya ingin emphasize. Kalian nggak usah ngapalin ini ya, saya cuma pengen ngenalin aja, don't worry ya. Ini banyak thing buat dihafalin ya. Jadi saya pengen kalian tahu bahwa di zaman tahun ini itu keluarlah si kombinasi toko dan e-commerce. Nah kalau sekarang ini udah beda lagi ya, karena adanya sosial, ada mobile ya, ini berubah begitu drastis ya. Bahkan sekarang seperti yang C2C ya, C2C market itu berkembang dengan pesat juga karena adanya aplikasi yang memungkinkan itu terjadi ya. Jadi di sini sekarang kita lihat sesuatu yang fenomena yang mengasihkan, walaupun ini udah 13 tahun yang lalu nih mulainya, dan sekarang makin terus berubah ya, rasanya kita bisa cermati dengan baik apa yang terjadi ke depannya. Oke, nah jadi saya ingin juga memperkenalkan ya bahwa e-commerce itu sebetulnya ada 3 tema ya, ada yang temanya teknologi, ada yang temanya bisnis, ada yang temanya society. Apaan sih si tema-tema ini ya? Yang teknologi ini berarti untuk memahami e-commerce, kamu memerlukan pemahaman dasar tentang teknologi informasi yang jadi landasan di mana e-commerce itu dibangun. Jadi kalian teknologi itu berarti menyangkut internet, web, seluler, dan sejumlah perangkat teknologi lain ya. Jadi ini ya itulah hard knowledge-nya ya. Jadi bangsa client server, desktop, apalah ini yang teknologi base ya. Kalau yang e-commerce dengan tema bisnis ini berarti ada aplikasi bisnis untuk potensi mengembalikan investasi yang luar biasa. Nah inilah sifat dari e-commerce ini, ada bisnisnya memungkinkan kita untuk bisa bertransaksi. Dan dari sini muncullah berbagai konsep seperti pasar elektronik, e-market ya, kemudian barang informasi, information good, bisnis model, rantai nilai perusahaan ya, nanti kita akan bahas tentang ini ya di yang bahasan berikutnya. Dan juga ada perilaku konsumen di pasar digital yang benar-benar berbeda gitu ya dengan kebiasaan kita kalau tokonya fisik. Yang terakhir society ini berarti dari e-commerce ini adanya tekanan ya yang ditimbulkan oleh e-commerce global pada masyarakat kontemporer yang sangat penting menjadi sukses untuk di pasar bisnis. Dan ini masalah sosial kita yang paling besar itu antara lain seperti kekayaan intelektual, privasi individu, dan juga kebijakan publik. Ini menjadi isu buat e-commerce ya, karena kita selalu harus juga kita harus juga memikirkan kepentingan dari masyarakat ya, jadi seperti itu.